Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jemaah tarawih rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah berkat dan rahmatnya. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat tarawih di Masjid Al-Hidayah yang kita cintai ini. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, dan insya Allah sampai pada kita semua umat-umatnya yang senantiasa menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Sebelum pelaksanaan tarawih dimulai, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, untuk imam dan penceramah tarawih malam ini insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Haji Mat Ali MA dari Dekan Al-Furqan UPI Bandung. Alhamdulillah beliau telah berada bersama kita. Kemudian untuk imam dan penceramah subuh besok insya Allah akan diisi oleh Bapak Dr. Haji Khairuddin Kurniawan MPD. Sementara untuk imam dan penceramah tarawih besok malam insya Allah adalah yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdurrahman dari MUI Kecamatan Sukasari. Selanjutnya kami sampaikan informasi keuangan. Infak tarawih malam kemarin sebesar Rp288.000, ditambah infak kuliah subuh tadi pagi sebesar Rp100.000, sehingga total penerimaan infak hari ini sebesar Rp388.000. Maka total penerimaan Ramadan hingga hari ini adalah sebesar Rp5.308.000. Kami atas nama Dekan Al-Hidayah mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga infak yang diberikan oleh Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak penceramah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ballagha amarna ila muntasfi syahri Ramadan walladzi an'ama 'alaina bikatsirin minal ni'am wa minha ni'matul iman wal islam was sihhah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumil qiyamah ma ba'd. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rupanya perjalanan Ramadan kita nyerelek gitu ya. Nyerelek gitu. Alhamdulillah terus dugi ka dinten ka 10 artinya sudah sepertiga Ramadan sudah kita lewati. Mudah-mudahan kita masih bisa terus menempuhnya dengan sempurna sampai akhir Ramadan. Sebab kita sudah berdoa kan sejak masuk awal bulan pertama Ramadan dengan mengatakan Allahumma sallimna atau sallimni li Ramadan wa sallim Ramadanna li. Ya Allah, selamatkan diri saya, sehatkan jasmani rohani, tentramkan keadaan kalbu kami, damaikan hidup kami untuk memasuki bulan suci Ramadan. Wa sallim Ramadanna li, dan selamatkan Ramadan untukku. Artinya kita memohon biar Ramadannya kondusif ya. Kondusif itu apa? Aman, nyaman, cuaca tenang, tidak kebanjiran, itulah
Kan repot na Ramadan kebanjiran. Ramadan beku, es, turun. Ya, alhamdulillah kita tidak seperti di Amerika. Ya, alhamdulillah. Berarti doa kita dikabul. Allahumma sallim Ramadana lana, ya Allah selamatkan Ramadan buat kita. Artinya minta Ramadan ini kondusif, aman, damai, tenang. Kan nikmat kita, betul tidak? Coba lamun Ramadan border gelap, ya, terang gelap, petir, sambar menyambar, angin gede, puting beliung datang. Bisa tidak kita tentram taraweh? Tidak. Jadi alhamdulillah kita syukur keadaan negeri ini kondusif, keadaan cuaca kondusif, tenang, damai, sehingga kita bisa sempurna melaksanakan ibadah Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan syahrus syiyam. Pada surat Al-Baqarah ya, ayat ketiga 184. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, 185 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Syahrul Ramadan, bulan Ramadanlah kalian diwajibkan saum, ya. Jadi ngait ke ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ya orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kamu syam sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ayyaman ma'dudan, pada hari-hari tertentu. Dulu sebelum ayat yang berikutnya turun, syahrul Ramadan, Rasulullah mewajibkan kepada umatnya itu hanya 3 hari saja. 3 hari sholat wajib. Jadi 3 hari per bulan itu diwajibkan, nanti 3 poin per bulan gitu. Sebelum datang ayat yang berikutnya. Pas datang syahrul Ramadan, oh ternyata kewajibannya sekarang mah hanya di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan itu sunnah. Alhamdulillah ya. Ingin Ramadan semua tidak 1 tahun ini. Puasa gitu. Oyong dah. Wah, sebulan guys capek, lapar, telat betul. Itu bisa boterang, memancing, tapi itu bisa mau timbal kan. Itu enak. Betul tidak? Nah, jadi hayang Ramadan 1 tahun full atau tidak? Tidaknya, saya bedana orang dengan para sahabat. Ya, bedanya kita dengan para sahabat. Makanya boro-boro rek ngantuk kalau suruh orang maka sahabat itu nyampe. Betul tidak? Kalau para sahabat mah ingin seluruh tahun ini Ramadan. Kenapa? Karena mengetahui keunggulan, keistimewaan, kehebatan bulan Ramadan. Para sahabat mah apal, urang teu apal. Jadi mau Ramadan kali. Ini dipertegas oleh hadis Rasulullah, "Lau ta'rifu ummati ma fi Ramadana latamannaw kulla sanatin Ramadan." Coba. Kartos enggak? Enggak, yes. La ta'rifu ummati, seandainya umatku tahu ma fi Ramadan, keunggulan di bulan Ramadan, la tamannau, pasti mereka menginginkan kulla sanatin Ramadan, setahun penuh Ramadan saja. Tuh, sekali bedanya. Sahabat Rasulullah jeung urang urang Ramadan teh sabulan ge dilateuing, sahabat mah hayang unggal bulan teh Ramadan nunggu. Halo. Jadi milih nu mana? Milih sahabat, milih kahayang urang. Kahayang urang ya. Nah
gitu beda. Tapi untungnya memang tidak diwajibkan umal poe puasa. Ribu umal poe puasa mah, betul tidak? Itu kanya Allah ka urang, betul tidak? Kanya Allah ka urang diberi Ramadan kan sekali dalam setahun, tapi nilainya bisa berpuluh-puluh tahun ibadah kita hanya dengan satu Ramadan. Betul tidak? Dengan cara apa? Memaksimalkan siangnya malamnya untuk membersihkan dosa-dosa bertahun-tahun sebelumnya. Betul tidak? Tuh. Ya. Belum Lailatul Qadar. Coba satu Ramadan ketemu Lailatul Qadar, nilai kita berapa? Nilai ibadah kita khairun min alfi syahr. Coba. Ya. Ibadahnya cuma satu hari, satu malam, Lailatul Qadar, itu nilainya 1000 bulan, lebih dari 1000 bulan nilai ibadahnya. Nyampe kita umur 1000 bulan, berapa tahun? Di etang gua abdi 80 kiloan lah. Ini kalau nyampe umur orang 80 kilo, betul tidak? Ada umat Kanjeng Rasulullah jangan sabaraha hadis cek hadisnya 67. Oh yang 200 kali di pemilu. Siap 200 kali pemilu. Kan rame lah pemilu teh supaya bansos. Ya. Asa nama ruginya 200 kali pemilu. Berarti kali 5 tahun seberapa? 1000 tahun. 1000 tahun. Nah, oleh sebab itu maksimalkan Bapak Ibu Ramadan ini dengan sempurna. Dan yang jangan dilupakan di Ramadan ini unzila syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya, halo. Kenapa turunnya malam turunnya Al-Quran menjadi malam yang mulia? Kenapa? Karena di malam itu yang diturunkannya adalah Al-Karim, Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia, firman Allah yang maha suci turun di malam itu, malamnya ikut mulia. Betul tidak? Diturunkan oleh Allah Al-Aziz yang maha mulia. Betul? Yang maha perkasa. Dibawa oleh Jibril yang mulia. Diturunkan kepada Rasulullah makhluk yang paling mulia. Malam turunnya Al-Quran mulia Al-Qadar. Qadar itu kemuliaan. Nah, karena hebatnya Al-Quran lah, maka manusia-manusia yang terlibat dengan Quran menjadi manusia-manusia mulia. Pasti, Bapak Ibu. Kalau tong pujuk urang bu, kulit sapi we, gabung jeung Al-Quran ikut mulia tidak? Ikut mulia tidak? Jantan naona di Al-Quran, nebeng mulia ke Al-Quran, kulit sapi jantan naona jilid Quran tina kulit sapi. Quran mulia dibaca, dicepeng, disun, miluka cium teh eta kulit sapi. Gara-gara bergabung dengan yang mulia. Kulit sapi eta komurang betul tidak? Tapi kulit sapi gabung jeung bedug, jeung kendang mulia teh. Digebukan mulia. Digabung bertak harus tapi karobek betul tidak? Kalau mana yang cari menyeri ya, dewe kebukan bayar. Kira disun gitu sih kak, kulit sapi anu nempel di Al-Quran. Makanya jangan salah gaul hidup ini, betul tidak? Kalau pengen kita mulia bergabung dengan yang mulia,
Betul. Setuju tuh? Namun hayang bungar gabung usaha. Jangan benar. Benar enggak? Lamun hayang sengit gabung jam saha. Jam minyak sengit gitu. Benar tidak? Gabung jam bangke kira-kira sengit moal. Sengit bangke gitu. Halo. Makanya cara bergabung teh kata Rasul hati-hati. Sebab manusia kata Rasul almar'u ala dini khalilihi. Orang itu sikap hidupnya, cara hidupnya bergantung kepada temannya. Bergantung pada lingkungannya. Gitu Pak. Pesan tentu ya. Cara hidup manusia, sikap hidup manusia, akhlak manusia akan ikut siapa temannya. So, orang gabung kerja organisasi pasti ikut anggaran dasar, anggaran rumah tangga, benar? Betul tidak? Untuk ngaku, untuk ikut keluar ke organisasi. Betul tidak? Mending lamun ada ART nate pisur gaul. Kumaha lamun ada ART nate perkumpulan galau ngumpul. Betul tidak? Perkumpulan mafia narkoba ngumpul, orang ikut ada ART na bermilu. Ketewa kabeh berhenti. Betul tidak? Jadi almar'u ala dini khalilihi. Manusia perilakunya bergantung kepada temannya. Lanjutan hadis itu, falyanzur man yukhalil. Maka hendak falyanzur man yukhalil. Oleh sebab itu seseorang harus mempertimbangkan dulu sebelum bergabung. Mempertimbangkan dulu sebelum mengambil teman. Ya, falyanzur man yukhaliluhu. Pertimbangan dulu siapa yang akan dijadikan teman. Halo, alhamdulillah kita gabung dengan komunitas jamaah tarawih. Insya Allah dihampura dosa. Betul tidak? Coba lamun gabung jeung jamaah duket enggak itu. Dihampura apa diteke ku Allah. Gitu. Ya. Jadi alhamdulillah ini syukur nikmat kita bisa bergabung dengan orang-orang saleh. Betul tidak? Karena iman itu naik turun Pak, karaos Pak. Ya, kapan iman akan kuat? Kalau bergabung dengan orang-orang yang imannya kuat, pasti. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Tuh, tetep tanda Ustaz, turun. Ya, balasnya. Ini atau satu-satu itu. Ya, jadi Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Kita membaca Al-Quran bersama-sama, kita akan mulia. Kita membaca sendiri-sendiri, kita akan mulia. Apalagi kalau kita mendalami Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran, pasti lebih mulia lagi. Sebab Al-Quran itu seperti lautan Pak, seperti laut. Orang itu cara menikmati laut beda-beda Pak, Bu. Ada yang cukup melihat dari jauh saja, wah indahnya laut teh. Namanya ningali geus indah gitu. Udah dari jauh saja. Ada yang menikmati laut tuh, indah-indah naon, ayo kurang anjruk. Sampai ke pantai, lumayan dapat sesuatu di pantai berikutnya daripada nongol dari jauh. Betul tidak? Dapat apa kira-kira kalau ancur ke pantai? Apa basuhan lumayan. Aya ombak jedul-jedul. Alhamdulillah pas dirasakan asin lumayan ngerasakan asin. Ya. Tapi ada orang yang tidak cukup hanya di pantai saja. Ingin rendah ke tengah sebab jangan lauk di sisi. Sebab lain seukur hayang pasang hungkul saya hayang menak lauk. Rada ke tengah barunan gitu. Betul tidak? Ya, makin ke tengah lauknya gede. Betul tidak? Betul. Nyasar buat di ke tengah lauknya menang gede. Di sisi malah letik. Betul.
Tapi ada yang pengen menyelam ke jero-jero yang naon. Ada mutiara, ada ikan-ikan besar, ada minyak, di jero laut. Betul tidak? Jadi bergantung kita. Mau di mana kita kepada Al-Quran? Mau melihat saja Al-Quran, meniraosnya. Yes. Ustaz Ali hari ngaos ke meniraos. Terus mau diajar. Ya, berarti ngan seukur ningali pantai dari jauh saja. Ayo diajar lah, mulai anjur. Ajar sampai membaca teksnya pinter. Cukup ya memang asal pinter teks weh. Yang penting hatam tiap Ramadan. Ya dapatnya segitu nanti. Saya mah tidak pengen belajar tafsirnya. Tuh, datang subuh tiap Rebo. Ya. Betul tidak? Itu berarti punya kemauan lebih lagi. Ya, tiap Rebo datang ke dia subuh mendalami tafsir Al-Quran. Mendalami tafsir Al-Quran, tercekap saya mah hayang ngajeroan ku si Al-Quran, hayang ngamalkeun si Al-Quran, maka lebih dalam lagi memperolehnya. Betul tidak? Ya, orang kari milih nu mana? Pantai unggul, noong unggul, bergantung lah. Ada hayang bebenangan gede nya kudu ancur ka laut, ka jerona, bawa itu minyak, bawa itu mutiara, insyaallah benar. Betul tidak? Jadi tinggal milih. Terakhir ya. Terakhir, awas Ustaz, awas nambah deui. Terakhir, tetapi lagi terakhir sasiayeuna. Ya. Mudah-mudahan bisa supaya tiru kene biasa kene pandai. Nah, Ibu Bapak, gimana cara sahabat belajar Al-Qur'an? Satu hadis saja. Beda dengan kita. Ada orang mah belajar Al-Quran teh hayang buru-buru loba, betul tidak? Hayang buru-buru anggus Al-Quran. Para sahabat diceritakan ini, Sayyidina Utsman bercerita kepada tabi'in. Beliau mengatakan kami itu jangan Rasulullah kalau belajar itu 10 ayat, Pak. 10 ayat saja. 10 ayat itu minta penjelasan dari Rasulullah. Rasulullah juga memberinya 10 ayat saja. Para sahabat belajar 10 ayat itu pertama memahaminya dulu. 10 ayat. Sesudah memahaminya kepada Rasulullah, bagaimana Rasulullah mengamalkannya. Yang dicontohkan oleh Rasul cara mengamalkannya. Maka para sahabat mengamalkan 10 ayat itu. Kami, kata mereka, belum ingin menambah lebih dari 10 ayat. Kalau belum paham betul 10 ayat, belum bisa diamalkan langsung 10 ayat, kami tidak akan menambah ayat berikutnya. Orang kita tentunya belajar Quran boro-boronya ayam hakamnya dulu kumur Ramadan mau udah kan betul tidak? Mana bisa berapa kali hatam? Sekali, udah mesti 2 kali macam nanti itu penting hatam. Nah begitu cara para sahabat. Kenapa? Karena Al-Quran bagi sahabat adalah pedoman hidup. Kadang manusia kita ini belajar Al-Quran orientasinya sederhana sebagai bacaan ibadah saja gitu. Terus enggak? Sebab kenging pahala 1 jadi 10. Para sahabat tidak begitu. Dia belajar Al-Quran orientasinya bukan pahala. Dan pahala mah geus meunang pasti kata mah teu dipentau teh. Betul tidak? Apa? Ingin menjadikannya Quran sebagai hudan, petunjuk bagi hidupnya sehingga dirinya hidup bersama Al-Quran. Tuh, kami tanda sih gitu. Makanya unggal subuh tadi belajar. Ya, halo. Diajar Sinang, kita ajar kenapa. Tapi begitulah ya. Dan ada ada fenomena terbaru sekarang, orang barat belajar Al-Quran mulai dari isinya. Gitu. Itu orang barat kan sekarang nih sudah belajar Al-Quran isinya dulu. Dalam bahasa Jerman, dalam Prancis, bahasa Inggris, isinya dulu. Baru baca isinya saja sudah merasakan getaran gitu. Indahnya bahasa terjemah, padahal baru bahasa terjemah gitu. Sudah merasakan keindahan. Karena apa? Hati yang menerimanya. Sampai akhirnya mereka banyak yang masuk Islam gara-gara
membaca isi Al-Quran tengartiun, eta tajwid tengarti, bahasa Arab tengarti. Apa yang dia pelajari isinya. Karena orang barat tuh semangat untuk mencari petunjuk hidup dan dapat di Al-Quran. Sekarang berbondong-bondong masuk Islam, baru belakangan mereka belajar teksnya. Dari orang mana heula? Teks heula orang bahkan terbaru pisan karena terjemah nama. Betul tidak? Sok ditaros sabaraha kali mahmatang Al-Quran ayeuna sasi ayeuna 10 dinten. Terus sekalinya 2 kali aya macan dan aya kedua aya cing saumur hirup di ayeuna PK umur 70 jadi 70 sabaraha kali hatam tafsir Al-Quran. Ayo hatam bereslah tafsir dan terjemah Al-Quran sabaraha kali seumur hidup 4 kali. Alhamdulillah 4 kali ya seserna can sakali-kali acan sigana. Betul tidak? Halo. Terus lagi rahat ya nungguan pensiun mus pensiun ya nungguan aki-aki kumalam ke rumah ya. Jadi semangat sekarang padukanlah antara semangat orang-orang belajar Al-Quran dengan semangat timur teksnya ya, karena kita lebih kenal teksnya sampai terjemahnya tidak kenal. Barat mah mengenal kitab suci mereka sebelum Islam, mereka lebih kenal terjemahnya daripada teks aslinya. Itu bedanya ya. Mudah-mudahan kita bisa memadukan di bulan Ramadan ini, memadukan antara kita membaca teksnya dan membaca tafsirnya, sehingga Al-Quran bukan sekedar untuk tujuan ibadah murni mencari pahala, tapi lebih dari itu menjadikan Quran sebagai petunjuk hidup. Maknanya kita harus pahami, selami, dan kita amalkan insya Allah. Terus itu Ustaz Tomilati tarawihnya yang panjang pondok pondok pasti pondok dari surga yang luas, panjang, gede, dan letih. Surga yang luas, dari ibadah yang pondok. Begitu tukang jualan mah dengan modal sekecil-kecilnya dapat laba besar-besarnya. Dengan tarawih secepat-cepatnya hayang surga ngopang gede-gede dan luas. Nyambung tak? Dagang combro boga modal 2.000 hayang hasil 2 juta. Nyambung tak? Wajah dari modal 2.000 mah paling menang ya 4.000 meureun. Yang gitu urang oge meureun modal betul tidak? Tapi niatna Ustaz niat. Ya insyaallah kita salat tarawih 2 ya, per 4 itu seharusnya istirahat dulu. Nanti 2 rakaat salam. 2 rakaat salam per 4 istirahatnya pakai doa, ngopi, istirahat ngopi. Doa, zikir ya, masing-masing saja ya. Beres 2 kali salam, beres itu kita berhenti dulu, doa masing-masing. Kecuali mulai memimpin, kita aminkan gitu ya. Nah, gitu caranya. Yang disebut tarawih itu istirahat. Ya istirahat. Tarawih bukan 7 menit beres 20 di rumah. Sama naon kudu lomba balap gitu. Halo. Nah nanti witirnya dibagi 2 dan 1. Kenapa saya berpegang ini? Karena hadis yang paling kuat dan menjadi afdoliyah tarawih dan witir adalah hadis Ibnu Umar, sholatul lail matna. Jadi sholat malam itu 2 rakaat. Jadi yang 3-nya perlu dipotong 2 rakaat. Ustaz niat kemana? Usolli sunnatan minal witri. Pakai min. Saya sholat sebagian dari witir 2 rakaat. Sebab witirnya dikilu kan gitu. Sebagiannya dicopot dulu 2 rakaat. Maka usolli sunnatan minal witri rakaataini. Nanti yang kedua usolli sunnatan rakaatal witri. Nah, bisa witir insyaallah ini lebih afdal dari hadis-hadis yang kita dapat ketimbang yang lainnya. Jadi afdaliyah gitu namanya. Nah, insyaallah lah rukin teh sih nyandak hadis afdal. Merasa rukin teh mualah insyaallah nya. Kalau mau dikrawak Ustaz dulu